Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita update adalah terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat terhadap Agus yang merupakan tersangka dari kasus yang begituan. Total ada 15 perempuan yang sudah melaporkan bahwa mereka mengaku dibegitukan oleh Agus. Ada beberapa bagian yang akan aku bahas di sini karena kemunculan dari para korban di sosial media dengan suara ya, itu kan sudah mulai banyak. Di video sebelumnya kita sudah dengarkan ada beberapa dari korban dan juga keluarganya berbicara. Bahkan pada saat aku lihat di tayangan TV One kan ada wawancara dengan salah satu korban, sebut saja namanya Bunga. Dia ini menceritakan awal mula ketemuan, tapi kan ini ketemuannya kayaknya malam ya, bukan lagi pagi hari gitu. Apakah ini korban yang lain lagi atau yang seperti apa? Karena ada banyak persamaan dalam keterangan banyak korban, rata-rata itu diawali dari lingkungan yang ada di sekitar Taman Udayana. Pokoknya lingkungan-lingkungan sekitar itu yang nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, untuk bagian pertama, kita bahas adalah terkait dengan keterangan dari kuasa hukumnya Agus, Ainuddin, yang mengatakan bahwa dalam rekonstruksi hari ini ada 49 adegan dan Agus awalnya itu, kalau menurut versi Agus ya teman-teman, ini kita bandingkan dengan versi dari salah satu korban ya. Agus awalnya minta tolong ke seorang pria untuk dibawa ke kampus di Taman Udayana tersebut, tapi pada saat pria tersebut bilang, iya nanti saya bantu, dia nelpon temennya, ditungguin nggak kunjung datang. Akhirnya Agus itu menemuilah seorang perempuan tersebut yang lagi megang laptop di taman atau dekat area tersebut. Dan di taman tersebut, dia bilang katanya, ngomong minta bantuan, tolong dong anterin saya mau ke kampus. Oke, sambil ngobrol-ngobrol, ngeliatlah ada pasangan yang sedang beradu beradu kasih lah ya, kalian ngerti maksudnya seperti apa. Nah, setelah selesai mereka ngobrol di situ, akhirnya naik motor nih korbannya, boncengin si Agus di rekonstruksi ini. Ada yang ngomong katanya, enak ya yang tadi, yang tadi tuh ngeliat pasangan tadi itu kan yang sedang beradu kasih gitu kan ya. Terus akhirnya muter 3 kali di Islamic Center dan akhirnya katanya mereka sepakat buat ke homestay, kemudian terjadilah peristiwa itu. Nah, konteksnya menurut Ainuddin ini bahwa ini adalah kejadian suka sama suka, bahkan yang ngebayar homestay tersebut 50.000 adalah dari perempuannya. Terus dibilang begini bahwa, tapi sebenarnya Agus tuh mau janjinya uangnya mau bakal diganti. Tapi gara-gara dia nggak punya uang, bahkan dia minta uang 10.000 lagi, katanya buat pulang nanti akan diganti. Itu yang ngebuat korban tersebut marah gitu, karena uang tersebut nggak dibalikin. Ini mau di plot twist gitu, kalau aku baca di sini. Kemarahan dan kedramaan yang terjadi tersebut itu gara-gara bukan kejadian yang ada di kamar, tetapi adalah hanya karena uang 50.000 rupiah. Oke, itu versi dari Ainuddin, kuasa hukumnya Agus. Wajar dalam dunia hukum, memang orang yang walaupun sudah nyata-nyata dia bersalah, itu masih boleh dibela sama kuasa hukum. Tetapi ini ada korban yang bernama Bunga yang berbicara di TV One. Ini apakah yang melaporkan ataukah korban yang lain lagi? Aku kurang ngeh ini ya. Karena kan kalau yang melaporkan itu katanya pagi hari ya. Tapi di sini aku tangkapnya malam hari. Jadi, tapi ada beberapa persamaan gitu ya. Kalau aku baca polanya tuh mirip-mirip teman-teman. Kalau versi dari korban yang Bunga ini sama, dia bilang katanya ketemunya di teras Udayana dan lagi sendirian sekitar jam 8. Dia waktu di situ ada si Agus datang ngomong gini, "Permisi Mbak, saya bukan pengemis, saya ini orang baik." Dia langsung nanya begini, "Menurut Mbak, saya itu berhak hidup nggak sih dengan kondisi dia tanpa 2 tangan?" Kemudian dia menceritakan, saya itu banyak direndahkan oleh orang lain, saya dinilai tidak layak A, B, C, dan D. Dari situ si korban ini ngerasa simpati sama Agus. Kemudian dijawab begini bahwa, ya masnya berhak lah buat ibu, buat hidup. Jadi nggak ada alasan yang A, B, C, dan D ngasih motivasi begitu. Terus tiba-tiba si Agus ngomong gini, sebenarnya saya ini cuma ngeprank Mbak. Saya ini Agus yang viral itu loh. Terus udah ngomong saya yang viral itu, disuruh carilah akun YouTube-nya, akun Instagram-nya, untuk menunjukkan bahwa dia orang yang berprestasi. Ini narsis banget ya. Maksudnya ini konyol banget ya. Maksudnya Agus punya kondisi yang
bisa ngebuat orang nggak percaya diri, tapi nggak kelihatan sama sekali sama dia. Justru malah dia menggunakan kekurangannya sebagai alat buat dia meninggikan dirinya. Oke, terus dia mau kasih saya tuh imbalan gitu, mau nraktir lah, mau nraktir es kata korbannya. Saya nggak mau katanya. Tapi karena dia bilang, Mbak kalau nggak mau terima traktiran saya, berarti Mbak ini sama aja nih kayak orang lain, tidak menghargai saya, dibuat ngerasa bersalah begitu. Akhirnya ya udah oke, biar dia nggak ngerasa tersinggung. Pergilah mereka jalan ke pedagang es, dan ke pedagang es tersebut nggak dateng-dateng gitu. Terus pas dateng, lama banget lagi nungguin, Agus bilang nih sama korbannya, pasti penjual es ini ngirain saya ini adalah pengemis gitu loh. Pasti nanti dibilangnya esnya udah habis gitu. Beneran, nggak lama dari itu pedagangnya datang bilang bahwa esnya udah habis gitu. Nah dari situ dia ngerasa malah makin simpati lagi. Terus Agus bilang gitu, emang orang-orang di sini ini adalah banyak orang yang nggak menghargai saya. Kasihanlah si korbannya dan diajak pindah ke Taman Sangkareang. Dan di situ menurut Agus banyak orang yang menghargainya. Secara singkat, bagian ini tuh ngerasa bahwa kok kesannya kayak SDM rendah gitu loh, gampang dimanipulasi gitu nggak sih? Padahal mahasiswa gitu. Ya kita nggak bisa ngejudge ya, semua mahasiswa kan ya dengan berbagai macam latar belakang lah. Apalagi dia ngaku Bunga ini baru pindah ke kota tersebut itu baru, jadi dia nggak tahu banyak tempat atau jalan gitu. Nah kemudian pada saat mau pindah ke tempat yang dituju itu, Taman Sangkareang, saya kan baru nggak tahu jalan, dia yang mengarahkan begitu. Ternyata pada saat sampai di sana, itu sudah banyak orang yang menyapa Agus dan dia banyak yang kenal di situ. Nah kemudian waktu lagi duduk di taman tersebut, mereka tuh ngelihat ada sepasang muda-mudi lagi bercinta gitu loh ya. Tuh kan, apakah ini korban yang sama melaporkan yang kita bahas yang sudah ada laporan yang jadikan rekonstruksi, atau yang mana nih? Karena ada persamaan ini gitu loh, ada melihat adegan real gitu kan ya, langsung gimana gitu kan ya, manusiawi kan, apalagi masih muda kan mereka. Kemudian pas ngelihat adegan seperti itu, Agus bilang bahwa mereka itu nggak benar gitu ya, mereka itu bukan suami istri gitu. Terus dibilangnya bahwa saya nggak suka sama cewek yang seperti itu. Terus dibilang juga bahwa si korban ini bilang, saya mau pulang dong, ini udah malam, tolong anterin saya gitu, saya nggak tahu jalan gitu. Karena mungkin dia janji mau nganterin Agus pulang kali. Dia takut kemalaman begitu. Yaudah, akhirnya setelah sedikit berdebat, mereka memutuskan untuk pulang. Dan saat mereka pulang, jadi si korban yang boncengin Agus, sampai dia bilang bahwa kita diputer-puterin gitu, muter, karena dia nggak tahu jalan di sana. Dan Agus dugaannya memanfaatkan karena dia nggak tahu jalan untuk muter-muter tersebut, sampailah dia ngelewatin ke gang sempit, dan di gang sempit itu ada kejadian sesuatu hal, bahkan si korban sempat teriak dan didengar sama warga. Karena didengar sama warga dan menyebabkan kegaduhan, si Agus bilang putar balik, putar balik. Akhirnya dia bilang bahwa kaki saya lagi sakit nih, tolong dong anterin saya ke homestay dulu, saya mau istirahat sebentar. Ya udah, di homestay tersebut dia bilang katanya mau minjem uangnya dia, nanti diganti dulu. Ya udah, dibayarlah 50.000 tersebut. Kemudian setelah itu masuk, terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh Agus tersebut di kamar. Awalnya dia bilang posisi HP saya itu lagi habis baterainya. Terus saya mungkin lagi ngecharge juga kali ya. Terus si Agus itu mepet-mepet. Dia bilang, tolong dong dibuka jilbabnya dan sebagainya. Tapi dia nggak mau, menolak. Kemudian dia lari ke kamar mandi. Dan kemudian ada terjadi kayak argumentasi. Bahkan Agus yang kelihatannya nggak berdaya pada saat di situ, dia sangat kuat banget. Bahkan salah satu bagian pintu kamar mandi itu katanya rusak karena didorong. Dan dia berubah banget, yang awalnya ngomongnya tuh soft spoken alias lembut, tapi di situ dia ngomongnya kasar banget. Nah, kemudian setelah itu terjadi drama-drama, dia nelpon temennya. Sudah keluar dari kamar, nelpon temen buat dijemput. Waktu diregistrasi, si Agus ini bilang bahwa saya itu mengambil uangnya gitu. Balikin uang saya katanya. Dia minta semua uang yang di dompet. Kemudian dia ngancam, bilang bahwa saya itu punya keluarga polisi loh. Dan akhirnya perempuan tersebut disuruh pergi sama petugas homestay. Pergi aja, dan dia nunggu di area parkir homestay sambil nunggu temannya datang. Tapi warga banyak yang datang ke sana dan mengambil kunci motornya.
Kenapa? Mungkin mereka termakan bujukan dari Agus, dugaannya dia ngambil uang saya gitu. Pas temennya datang, terus Agus bilang bahwa ambil uang awalnya kok 400.000, tapi kok sekarang berkurang 300, 200 sampai 100.000. Karena tidak adanya ketidakkonsistenan ini, warga ya udah melepaskan, udahlah pergi aja begitu. Itu ketahuan bohong banget. Nah, kemudian pada saat dia menceritakan secara singkat, kenapa kok kamu bisa sebegitu terpedayanya? Dia bilang korban katanya ada kayak saya antara sadar nggak sadar gitu, ada mantra-mantra. Jujur aku kurang percaya ya dengan mantra-mantra itu, tetapi aku yakin sih kejadian perempuan tersebut adalah benar, tetapi mungkin bukan karena mantra-mantra, tetapi mohon maaf sekali karena mungkin kualitas SDM seseorang dan juga keluguan di daerah. Lebih poinnya ke situ sih, bukan karena mantra. Coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Dia bilang tatap mata saya. Pokoknya ngomong sama dia itu fokus aja ngedengerin dia. Terus fokus banget ke matanya. Saya nggak bisa lihat lain gitu. Oke. Nah, pada saat Agus itu ngomong dan membacakan mantra-mantranya, memang tidak ada yang dipegang-pegang, tapi fokus sama dia dan begitu menghanyutkan kata-katanya. Bahkan di salah satu video yang viral juga, yang kalian mention ke TikTokku, Agus juga mengakui punya mantra di tasnya waktu ngomong dengan salah satu korban. Ini salah satu cuplikannya, teman-teman. Saya punya bawaan mantra di tas saya di sini. Saya punya mantra yang ada di tas saya. Bawaan dan lahir. Bawaan dari dalam lahir. Yang bisa baca seseorang. Serta kamu lagi banyak masalah. Oh, yang bisa baca seseorang dan saya tahu kamu lagi banyak masalah. Itu intinya ya, kita tahulah diarahkannya mau kemana gitu. Kemudian melancarkan aksi-aksinya. Ada salah satu teman korban bernama Anasta Rais Anugrah yang dia ini ngebantu korban ini yang ngomong, tapi dia bukan yang datang ke homestay ya, tapi dia yang bertemu setelah dia pulang dari homestay, dia nelpon, akhirnya dia datang sama temannya itu ke Islamic Center bareng temannya. Nah ini menurut aku yang menjadi bahan laporan ini kayaknya. Ada perbedaan antara versinya Agus dan juga versi korban. Dia nangis dan gak menjelaskan banyak. Kemudian pada saat datang itu saya udah langsung lihat korban sama Agus, kondisinya Agus lagi dibonceng dengan motornya. Agus bilang dengan kasar katanya, saya tuh cuma minta tolong perbaiki alma mater saya aja kok. Terus kenapa ini kamu minta tolongnya sama cewek gitu? Banyak pedagang loh di sini, banyak cowok di sini. Karena sudah mulai menimbulkan kegaduhan, ada sebagian masyarakat yang mulai berkumpul dan karena sudah banyak yang datang, korban juga mulai emosi. Emosinya bilang begini, percuma kita laporin, nggak ada bukti katanya. Udah berapa kali kamu begitukan orang gitunya. Nah kemudian nggak lama dari itu mereka langsung menuju ke Polda Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan kejadian ini sembari menangis sepanjang perjalanan dan juga ketakutan. Dan ternyata nggak cuma sekedar yang begituan yang pegang-pegang apa-apa enggak, tapi sudah terjadi hal yang benar-benar real seperti hubungan suami dan istri. Ada beberapa yang aku tangkap di sini, ada yang tidak diceritakan secara seutuhnya. Kalau aku tangkap di sini, ini perempuan karena masih usianya masih muda banget ya, apalagi mungkin dia mahasiswa baru, mungkin dia ngerasa dibodohin, ngerasa ditipu, ngerasa takut, ngerasa serba salah, dan aku yakin ini bukan karena keinginannya perempuan tersebut. Kalau dia memang mau, kenapa di hari itu juga dia langsung melaporkan ke Polda Nusa Tenggara Barat, dan ternyata ini bukan cuma satu doang kan, korbannya sudah ada yang lainnya. Ya, kita lihat nanti nih, karena yang mendukung Agus pun juga ada sebagian netizen yang mengatakan bahwa tidak mungkin Agus melakukan seperti itu gitu. Bahkan juga salah satu orang yang cukup aku perhitungkan komentarnya adalah Ketua IPW Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso juga mempertanyakan, ini beneran nggak nih, kita jangan sampai terframing dengan video-video yang mulai dimunculkan, dugaannya ini adalah sengaja gitu dari pihaknya lawan Agus, agar memframing dia, diminta adalah agar fokus pada peristiwanya yang satu itu aja, dibuktikan rekonstruksi hukumnya sudah tepat atau tidak. Ya, menurut aku harus ada penyeimbangnya sih, tapi kita lihat nanti teman-teman perkembangannya seperti apa. Kalau secara pribadi, aku menilai bahwa ini bukanlah tindakan yang diinginkan oleh si perempuannya. Jadi, hatiku lebih mendukung kepada para korban. Mohon maaf yang buat mendukung Agus, aku rasa ada banyak yang janggal dari Agus di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.
tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.